Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas B, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan membawakan presentasi mata kuliah Pancasila mengenai mengapa mahasiswa kedokteran wajib mempelajari Pancasila. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Pertama, Afifah Endah Dwi Puryanti, saya sendiri selaku ketua dari kelompok. Kemudian anggotanya berupa ada Nuryani Borusi Hombing, Rahmandia Raudah, Khairul Akan Khalil, Rafli Difarsyari Diki Putra, Muhammad Ramadan Fazri Siregar, Noval Adriansyah Damani. Nah, di sini kami membagi materi-materi tersebut berupa subpokok pembahasan. Yang pertama, definisi Pancasila yang akan dibawakan oleh Rafli. Kedua, ada definisi ideologi Pancasila yang akan dibawakan oleh Muhammad Ramadan. Yang ketiga, peran Pancasila untuk individu yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Keempat, nilai-nilai dasar Pancasila dalam berbangsa, bernegara, dan profesi dokter yang dibawakan oleh Naufal Adriansyah dan Nuryani. Dan subpokok pembahasan terakhir, fungsi Pancasila dalam kedokteran yang akan dibawakan oleh Arkan dan Rahma. Kita akan memulai dari subpokok pembahasan pertama, yaitu definisi Pancasila yang akan dibawakan oleh Rafli. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan juga merupakan dasar negara. Semua hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Pengertian Pancasila itu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian, subpokok pembahasan kedua tentang definisi ideologi Pancasila yang akan dibawakan oleh Muhammad Ramadan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara. Mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Terima kasih, itu saja dari saya. Subpokok materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila untuk individu yang akan saya bawakan sendiri. Jadi, Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting, terutama untuk individu yaitu diri kita sendiri. Alasannya, Pancasila sebagai dasar ideologi juga sebagai dasar untuk dalam bertoleransi, berpolitik, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Indonesia, seperti yang kita tahu, memiliki banyak perbedaan, baik itu suku, ras, agama, maupun kepribadian yang membuat bangsa Indonesia rentan akan terpecah belah. Nantinya perpecahan belah ini akan disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi perpecahan itu sendiri, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan datang, yaitu kunci-kuncinya ada di Pancasila poin pertama sampai poin kelima yang sudah kita ketahui masing-masing. Kemudian, Pancasila juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang taat dalam segi agama maupun adab dan moral dalam bermasyarakat. Dan yang paling penting, Pancasila mengajarkan kita bahwa menghargai saran dari orang lain tidak
tidak merupakan sebuah kesalahan. Sekian dari saya. Dan sepokok materi selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan profesi dokter yang akan dibawakan oleh Noval dan Nuri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manfaat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila tersendiri itu kan adalah falsafah negara Indonesia. Sebagai falsafah negara, tentunya Pancasila ini diharapkan menjadi pandangan hidup Indonesia sebagai pemersatu, serta menjadi lambang persatuan kesatuan, dan menjadi pertahanan negara Indonesia. Nah, Pancasila ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu, misalnya, sebagai pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir serta batin masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Nah, di dalam Pancasila itu ada lambang yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya itu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, apabila yang berbeda itu disatukan, kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian ada mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan, yang fungsi ini amat sangat penting bagi negara Indonesia karena Pancasila tidak merupakan ide-ide atau perenungan dari seorang saja, melainkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan Pancasila itu bisa saja untuk negara lain juga. Kemudian ada membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk menuju yang namanya itu cita-cita bangsa. Dan kemudian Pancasila itu juga sebagai sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai pembangunan nasional melalui pengamalan Pancasila itu tersendiri. Nah, kemudian untuk menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila ini yang menjadi tolak ukur untuk mengkritik mengenai keadaan bangsa dan negara kita itu sendiri. Kemudian ada juga lagi beberapa tambahan, yaitu Pancasila ini juga bermanfaat untuk sebagai sumber hukum, juga untuk norma, perjanjian luhur, kemudian juga ada sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, dan juga untuk pedoman hidup dan sebagai jiwa bangsa. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila bagi profesi dokter. Pancasila dalam kehidupan berbangsa adalah sebagai pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir serta batin masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Dokter juga seseorang manusia yang mana harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Profesi dokter yang merupakan profesi tertua serta profesi paling mulia karena pada dasarnya dokter membantu setiap orang untuk memberikan solusi dari penyakit yang dideritanya. Dihadapkan dengan permasalahan dokter yang tidak berkeinginan untuk mengabdi secara utuh kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang, ekonomi, dan sosial. Ketika hendak membentuk dokter yang berjiwa Pancasila, individu haruslah memulainya dengan langkah yang paling sederhana, yaitu dimulai dari diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Kemudian, sepokok pembahasan terakhir akan dibawakan oleh Arkan dan Rahma tentang fungsi Pancasila dalam dunia kedokteran. Selanjutnya yaitu ada peran Pancasila dalam dunia kedokteran. Yang pertama yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai perwujudan daripada ketuhanan yang Maha Esa berupa sikap dan pandangan hidup, taat dan takjim kepada Tuhan yang Maha Esa dengan selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Saling menghormati antar pemeluk agama, toleransi, tidak membeda-bedakan seperti memegang teguh sumpah dokter,
dan kode etik profesi dokter. Di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dokter memiliki sikap hormat terhadap manusia, mengakui kedudukan manusia yang sama, tidak memperlakukan manusia sebagai objek perencanaan, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain, tidak membeli kemajuan dengan mengsarakan orang lain. Di mana seorang dokter itu wajib adil terhadap pasiennya, tidak memilih-milih pasien, mengembangkan sikap tentang rasa seperti melakukan pertolongan pertama kepada siapapun tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Setiap dokter wajib atau harus bersatu untuk kemajuan kedokteran ke depannya. Terdapat dalam buku Kode Etik Kedokteran pada pasal 14 dan pasal 15. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahman. Baiklah, saya akan menjelaskan sila keempat. Seorang dokter harus memiliki sikap saling menghargai dan sikap musyawarah untuk mencapai tujuan membangun negara dan masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan atau dasar bernegara. Seorang dokter itu harus memiliki sikap saling menghargai dan sikap bermusyawarah ketika terjun langsung dengan masyarakat. Seperti sebagai seorang dokter harus mendiskusikan dan meminta persetujuan bersama dari keluarga pasien maupun pasien tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, menjaga privasi pasien, merundingkan semua masalah bersama-sama dengan pihak terkait. Lalu pada sila yang kelima, profesi dokter juga disebut sebagai profesi mulia atau Nobel Officium. Hal ini dikarenakan hadirnya profesi dokter bertujuan untuk memberi kesembuhan bagi masyarakat yang sedang sakit dengan penuh hati nurani. Maka dari itu, seorang dokter harus mempunyai etika, etos, dan moral ketika terjun dalam menghadapi masyarakat. Etika kedokteran merupakan aturan yang mengatur ruang lingkup dokter terkait dengan perilaku baik terhadap pasien, teman sejawat, dan keluarga pasien, serta menjunjung sumpah kedokteran. Jadi kesimpulannya, mahasiswa kedokteran wajib mempelajari Pancasila sebagai bekal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar nantinya melahirkan dokter yang berbudi luhur, tidak hanya mementingkan imbalan, dan yang paling utama untuk menghasilkan dokter yang taat akan Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih di masa pandemi yang sangat riuh seperti ini, dokter harus bisa berlapang dada dan mengorbankan kehidupan pribadinya untuk menolong masyarakat dan negara agar terbebas dari jangkitan virus COVID-19. Baiklah, ini beberapa referensi yang kami pakai untuk menyusun presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, terima kasih waktunya untuk menonton presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.